Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Upscape sekalian, saya Yaumil Fajri, tutor Upscape Indonesia. Pada video kali ini, sahabat Upscape sekalian, Yaumil akan bahas salah satu diagnosis yang bisa dikatakan selalu keluar saat pelaksanaan uji kompetensi, yaitu diagnosis pada sistem pernafasan, sahabat Upscape sekalian. Ada 5 diagnosis di sistem pernafasan yang Yaumil bahas pada video kali ini. Yaumil akan bahas secara simpel dan akan berikan penjelasan secara mendetail juga bagaimana cara membedakan kelima diagnosis sistem pernafasan ini, sahabat Upscape sekalian. So, tunggu apa lagi? Langsung masuk ke video pembelajaran kita kali ini. Baik sahabat Upscape sekalian, sekarang kita masuk pada topik pembelajaran kita hari ini, yaitu berkaitan dengan diagnosis keperawatan pada sistem pernafasan. Ada 5 diagnosis keperawatan yang berkaitan dengan sistem pernafasan yang sering keluar dalam pelaksanaan uji kompetensi, sahabat Upscape sekalian. Nah, 5 diagnosis itu diantaranya pertama ada bersihan jalan nafas tidak efektif, pola nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, gangguan ventilasi spontan, dan juga risiko aspirasi. Dan pada video pembelajaran kali ini, Yaumil akan memberikan tips dan trik kepada sahabat Upscape sekalian gimana cara membedakan kelima diagnosis ini dengan sangat gampang, ya. Nah, pertama sahabat Upscape sekalian, sebelum kita masuk pada perbedaan masing-masing diagnosis ini, kata kunci dari penegakan diagnosis ini seringkali dimulai dengan sebuah data, yaitu sesak nafas, ya. Jadi data utama dalam penegakan diagnosis sistem pernafasan itu adalah data sesak nafas, ya. Jadi kalau ada data sesak nafas yang sahabat Upscape temukan saat pelaksanaan UKOM, pemikiran sahabat Upscape sekalian itu fokus dulu pada diagnosis sistem pernafasan. Meskipun ini tidak mutlak ya, harus sesuai dengan diagnosis pernafasan, namun kemungkinan besar itu mengarah pada diagnosis pernafasan, data sesak nafas, ya. Kita masuk pada diagnosis yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif. Ditandai dengan data sesak nafas disertai dengan ketidakpatenan jalan nafas. Dan ketidakpatenan jalan nafas ini, sahabat Upscape sekalian, itu secara simpel kita bagi 2. Ada yang berkaitan dengan obstruksi jalan nafas atau penyempitan jalan nafas, dan ada yang berkaitan dengan batuk tidak efektif, ya. Karena batuk tidak efektif, maka produksi sputum itu berlebihan. Jadi sputum berlebih berada di jalan nafas yang mengakibatkan jalan nafas tidak paten. Nah, ketika data ini ada pada kasus ya, sesak nafas disertai dengan adanya ketidakpatenan jalan nafas, maka diagnosis yang tepat itu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Itu diagnosis yang pertama. Diagnosis yang kedua itu adalah pola nafas tidak efektif. Kalau tadi kata kuncinya adalah jalan nafas tidak paten, kalau pola nafas tidak efektif, itu yang bermasalah adalah pola nafasnya yang abnormal, ya. Pola nafasnya yang abnormal. Nah, pola nafas yang abnormal ini seperti apa? Seperti adanya pola nafas takipnu, bradipnu, Chinese talks, pernafasan push-maul, ya, dan pola nafas abnormal lainnya. Nah, selain pola nafas yang abnormal, sesak nafas yang berkaitan dengan diagnosis pola nafas tidak efektif ini ditandai dengan adanya penggunaan otot bantu nafas, seperti retraksi dinding dada, retraksi supraklavikula, dan lain sebagainya, ya. Jadi simpelnya, Yaumil sampaikan lagi, diagnosis pola nafas tidak efektif ini ditandai dengan data sesak nafas ditambah dengan pola nafas yang abnormal atau adanya penggunaan otot bantu nafas. Itu dia, diagnosis yang kedua. Terus kita masuk ke diagnosis yang ketiga. Dan Yaumil barengi dengan yang keempat karena mereka hampir mirip, sahabat Upscape sekalian, yaitu diagnosis gangguan pertukaran gas dan gangguan ventilasi spontan. Nah, kedua diagnosis ini simpelnya sahabat Upscape bisa catat bahwa diagnosis gangguan pertukaran gas dan gangguan ventilasi spontan sama-sama diangkatkan ketika adanya data sesak nafas disertai dengan adanya
abnormalitas nilai analisa gas darah. Ya, jadi sesak nafas plus abnormalitas analisa gas darah, maka kemungkinan diagnosisnya ada dua. Ada gangguan pertukaran gas dan gangguan ventilasi spontan. Nah, apa yang membedakan kedua diagnosis ini? Jawabannya adalah pH darah arteri. Jikalau pH darah arterinya abnormal, maka diagnosis yang tepat itu adalah gangguan pertukaran gas. Jikalau pH darah arterinya normal, maka jawaban yang lebih tepat itu adalah gangguan ventilasi spontan. Ya, jadi Yomil bisa simpulkan, kalau adanya data sesak nafas disertai dengan abnormalitas AGD, terutama pH darah arterinya, maka jawabannya adalah gangguan pertukaran gas. Kalau adanya sesak nafas disertai abnormalitas AGD, namun pH darahnya normal, maka jawabannya adalah gangguan ventilasi spontan. Demikian ya, yang membedakan gangguan pertukaran gas dan gangguan ventilasi spontan. Dan kita masuk pada diagnosis yang terakhir, yaitu adalah diagnosis resiko aspirasi. Nah, beda dengan keempat diagnosis tadi, sahabat-sahabat sekalian, kalau diagnosis resiko aspirasi itu bukanlah diagnosis yang aktual. 4 diagnosis sebelumnya itu merupakan diagnosis aktual. Tapi kalau diagnosis risiko aspirasi ini merupakan diagnosis potensial. Jadi untuk menegakkan diagnosis ini itu didasarkan pada faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya risiko aspirasi. Seperti penurunan kesadaran, gangguan menelan, disfagia, dan lain sebagainya. Faktor-faktor risiko tersebut sahabat Upscape bisa lihat di kolom berikut ini. Dia 5 penjelasan berkaitan dengan diagnosis keperawatan sistem pernafasan. Untuk lebih jelasnya, langsung kita masuk saja pada pembahasan soal yang berkaitan dengan diagnosis keperawatan ini. Baik sahabat Upscape sekalian, sekarang kita coba masuk pada contoh soalnya ya. Yang pertama ini adalah sebuah kasus nih sahabat Upscape sekalian terkait dengan pasien dengan masalah PPOK. Jadi bunyi kasusnya gini, seorang laki-laki 55 tahun dirawat di rumah sakit dengan PPOK. Hasil pengkajiannya, pasien mengeluh sesak napas dengan frekuensi 28 kali per menit, batuk berdahak, dan jantung berdebar-debar. Hasil AGD-nya menunjukkan pH darah 7,55, PCO2 50 mm air raksa, PO2 juga 64 mm air raksa, HCO3-nya 34 mmol per liter, dan saturasi oksigennya 85%. Nah, kira-kira apa nih sahabat Upscape sekalian masalah keperawatan yang tepat pada kasus ini? Nah, sahabat Upscape sekalian, tadi Omil udah jelasin kepada sahabat Upscape bahwa ketika ada data sesak napas yang ada pada kasus, salah satu pemikiran awal dari sahabat Upscape sekalian itu mikirnya lebih cenderung ke arah diagnosis pernafasan saja terlebih dahulu. Yang mana tadi udah Emil jabarkan ada 4 ya, diagnosis aktual yang berkaitan dengan sistem pernafasan, diantaranya ada bersihan jalan nafas, pola nafas, gangguan pertukaran gas, dan juga gangguan ventilasi spontan. Tinggal nanti kita identifikasi sesak nafas yang ada pada kasus ini dibarengi dengan tanda dan gejala apa lagi nih selain sesak nafas itu. Nah, pada kasus ini, sahabat Upscape sekalian, ini udah ada nih, pasien mengeluh sesak nafas, ya. Jadi gejala sesak dirasakan sama pasien secara subjektif, dan tanda objektifnya di sini dibarengi dengan frekuensi nafas yang 28 kali per menit, yang mengindikasikan bahwa pasien ini udah pola nafasnya udah abnormal nih, udah meningkat frekuensi nafasnya. Nah, sekarang kita lihat data lainnya yang mendukung untuk penegakan diagnosis nantinya sahabat Upscape sekalian. Di sini dijelaskan batuk berdahak. Nah, batuk berdahak di sini belum mengarah ke bersihan jalan nafas kalau tidak ada keterangan batuknya itu tidak efektif ya sahabat Upscape. Jadi kalau batuk berdahak saja itu bukan indikasi untuk ditegakkannya diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif.
ya. Jadi ini belum bisa kita tegakkan sebagai diagnosis bersihan jalan nafas. Terus kemudian jantung berdebar-debar, ya. Sampai di sini belum ada data utama lainnya nih, sahabat Upscape. Nah, terus ada lagi data hasil AGD di sini. pH-nya 7,55 yang mengindikasikan ada abnormalitas nih di AGD-nya, pH-nya meningkat. Nah, kita masuk pada penjelasan sebelumnya, sahabat Upscape. Ketika ada sesak nafas yang dibarengi dengan abnormalitas analisa gas darah, terutama nilai pH yang abnormal, maka diagnosis yang paling tepat itu adalah gangguan pertukaran gas, ya. Jadi tadi udah Yomil jelasin juga beda antara gangguan pertukaran gas dan gangguan ventilasi spontan, letaknya adalah di pH darah. Kalau gangguan pertukaran gas, adanya abnormalitas AGD disertai dengan pH darah abnormal, sedangkan gangguan ventilasi spontan adanya permasalahan AGD namun pH darahnya dalam kondisi normal atau dalam kondisi tidak diketahui. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan pH darah. Ya, karena di sini dijelaskan pH darahnya abnormal dan adanya data sesak nafas, maka diagnosis yang paling tepat untuk soal yang pertama ini adalah opsi C, gangguan pertukaran gas. Nah, sahabat Upscape sekalian, sekarang kita coba masuk pada soal yang kedua, ya. Di soal kedua ini bunyinya seorang laki-laki 58 tahun dirawat di bangsal paru dengan emfisema. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak nafas dan sulit mengeluarkan nafas dengan frekuensi 28 kali per menit. Tanpa adanya retraksi sternocleidomastoid dan kebiruan pada ujung jari. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. Perfusi perifer tidak efektif, B. Gangguan pertukaran gas, C. Pola nafas tidak efektif, D. Bersihan jalan nafas tidak efektif, atau E. Intoleransi aktivitas. Nah, lagi sahabat Upscape sekalian, kita menemukan di sini salah satu permasalahan pasien, yaitu pasien mengeluh sesak. Dan lagi-lagi di sini ditandai dengan adanya tanda objektif frekuensi napasnya 28 kali per menit. Jadi memang ada masalah nih dengan fungsi pernapasan pasien. Sesak nafas yang dibarengi dengan frekuensi napasnya 28 kali per menit. Nah, kita cari data berikutnya yang bermasalah pada kasus. Kita tengok data sesudahnya sahabat Upscape sekalian. Tanpa adanya retraksi sternocleidomastoid. Dan retraksi ini merupakan salah satu penggunaan otot bantu nafas yang dilakukan oleh pasien. Karena ada data sesak nafas disertai dengan penggunaan otot bantu nafas, ini tadi sahabat Upscape sekalian ingat ya, ini kita udah jelasin tadi bahwa ketika ada sesak nafas disertai penggunaan otot bantu nafas, maka diagnosis yang tepat itu adalah pola nafas tidak efektif. Sekarang kita masuk pada soal yang ketiga. Bunyinya adalah seorang perempuan 48 tahun dirawat di rumah sakit dengan miastenia gravis. Hasil pengkajiannya tekanan darah 110/80, frekuensi nadi 92 kali per menit, frekuensi napas 34 kali per menit, terdapat penggunaan otot bantu nafas. Hasil AGD-nya menunjukkan pH arteri 735, PCO2 48 mm air raksa, HCO3-nya 24, PO2-nya 70, dan SaO2-nya 90%. Kira-kira apa nih sahabat Upscape sekalian masalah keperawatan yang tepat pada soal yang kedua ini? Ada 5 opsi nih ya. 4 yang kelima-limanya berkaitan dengan diagnosis sistem pernafasan. Kira-kira apa nih sahabat Upscape sekalian jawabannya? Ya, tepat sekali ya sahabat Upscape sekalian. Jawabannya adalah gangguan ventilasi spontan. Nah, kenapa demikian? Di sini kita dihadapkan dengan kasus sahabat Upscape sekalian bahwasanya ada permasalahan sesak nafas yang dialami oleh pasien, di mana frekuensi nafas pasien di sini adalah 34 kali per menit. Ya, ada data juga penggunaan otot bantu nafas. Ya, terus kemudian adanya data abnormalitas AGD nih sahabat Upscape. Namun di sini kondisinya adalah pH darah arterinya cuma 735. Dan kalau pH darah arterinya 735, maka indikasinya ini masih normal sahabat Upscape. Namun yang nggak normal di hasil AGD di sini ditunjukkan
bahwa PCO2-nya meningkat dan PO2-nya menurun, sahabat Upscape, disertai dengan SaO2 yang juga menurun. Nah, sebagaimana yang Yomil jelaskan tadi, ketika adanya sebuah data sesak nafas yang dibarengi dengan hasil abnormalitas AGD, di mana di sana ada kenaikan PCO2, terus kemudian ada penurunan PO2 di bawah normal, disertai dengan SaO2 yang juga abnormal, yang juga menurun, maka itu diagnosis yang tepat adalah gangguan ventilasi spontan. Namun ada pertanyaan nih dari sahabat Upscape mungkin ya, kenapa tidak pola nafas tidak efektif? Kan ada data penggunaan otot bantu nafas. Nah, begini sahabat Upscape sekalian, jikalau sahabat Upscape nanti menemukan soal yang datanya ada sesak nafas, ada penggunaan otot bantu nafas dan juga hasil AGD, maka fokusnya ke hasil AGD dulu sahabat Upscape. Coba telaah terlebih dahulu apakah hasil AGD-nya normal atau abnormal. Kalau hasilnya abnormal, maka kuat arahnya atau lebih prioritas penegakan diagnosis berdasarkan hasil AGD-nya. Jadi sesak nafas dibarengi dengan hasil AGD yang abnormal tadi lebih prioritas dari hanya sekedar pola nafas tidak efektif. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang ketiga ini sahabat Upscape sekalian itu adalah opsi C, gangguan ventilasi spontan. Oke sahabat Upscape sekalian, kita masuk pada soal terakhir di video kali ini ya. Jadi ada data seperti ini nih sahabat Upscape. Seorang laki-laki 30 tahun dirawat di rumah sakit, pasien mengeluh dadanya berdebar-debar, sering merasa pusing dan sesak nafas. Hasil pengkajian frekuensi nadi 106 kali per menit, PCO2-nya 50, pH-nya 7,5 dan PO2-nya 78 dan bibir tampak sianosis. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat pada pasien? Apakah A. pola nafas tidak efektif, B. gangguan pertukaran gas, C. gangguan ventilasi spontan, D. bersihan jalan nafas tidak efektif, atau E. penurunan curah jantung? Nah, sahabat Upscape sekalian, kita melihat di sini ya bahwa kita menemukan data pasien mengalami yang namanya sesak nafas, sahabat Upscape ya. Pasien mengalami sesak nafas dan ada data AGD di sini sahabat Upscape. Dan di data AGD ini jelas tertera nilai pH yang di atas normal ya, pH-nya 7,5. Dan di sini juga PCO2-nya di atas normal dan PO2-nya di bawah normal. Nah, adanya sesak nafas dibarengi dengan abnormalitas AGD dan pH darah arterinya di sini abnormal, sahabat Upscape sekalian. Dan sebagaimana yang Emil jelasin di awal tadi ya, kalau ketemu data sesak nafas disertai abnormalitas AGD, terutama pH darahnya abnormal, maka diagnosis yang tepat itu adalah gangguan pertukaran gas, sahabat Upscape sekalian. Demikian ya sahabat Upscape untuk penjelasan soal yang terakhir, soal keempat pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak sahabat Upscape sekalian yang telah menonton video pembelajaran ini sampai habis. Jika ada konten materi yang masih sulit sahabat Upscape pahami, silahkan ketik di kolom komentar kita ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Upscape agar kita terus menjadi lebih baik dan lebih baik terus. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih.